Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Asibuan, dosen dari program studi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Akhirnya kita berjumpa ya di sesi kedua dalam pertemuan pengantar pemrograman web. Sebelum kita mulai materi hari ini, baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Materi kali ini sesuai dengan RPS kita, dengan judul kajian kita yang kita bahas adalah pengantar pemrograman web. Di mana sesi ini diharapkan mahasiswa itu dapat menjelaskan konsep-konsep dalam pemrograman web. Ada yang tahu web? Saya Pak, web itu adalah salah satu penyedia informasi berbasis internet. Saya ingin menambahkan Pak, web itu adalah media atau alat yang terhubung dengan internet. Oke, saya ada menangkap satu keyword yang penting, di situ ada internet. Ya, kita udah dapat satu konsepnya itu. Ya, dapat satu konsepnya internet, berarti networking, jaringan yang terhubung. Oke, di dalam pembahasan ini kita akan mengupas itu. Nanti mungkin kamu akan mengoreksi pernyataanmu tadi benar atau salah. Oke ya. Selanjutnya, apersepsi. Ini apersepsi ini ada pedalaman dari materi ini. Apa yang kita dapat dari sini, capaian pembelajaran yang kita dapat, itu definisi singkatnya, mahasiswa dapat menjelaskan konsep pemrograman web dengan kajian literatur dengan baik. Literatur berarti ada bahan bacaan, bisa dari buku maupun jurnal yang valid, ya, yang bisa jadi bahan acuan. Selanjutnya, standar kompetensi, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan sejarah web, protokol internet, penggunaan browser, serta instalasi web server dengan baik. Ya, sampai cara membangun itu, saya harapkan mahasiswa itu dapat membangun suatu aplikasi berbasis web. Oke. Bahan kajian di dalam pertemuan ini, kelima ini adalah bagian utama yang akan kita bahas dalam sesi ini. Kita akan menganut 3 proses model pembelajaran. Yang pertama, discovery learning. Apa itu? Saya akan meminta kamu untuk mencari pengetahuan mandiri, ya, tentang penalaan literatur atau dari sumber lainnya. Jadi kamu membuat pengetahuan dari sumber-sumber yang kamu percaya untuk menjadikan bahan kajian untuk bisa kamu cermati. Yang selanjutnya itu ada kajian literatur. Nah, ini juga saya sudah singgung sebelumnya, kajian literatur ini adalah bahan bacaan, bisa dari buku ataupun jurnal terkait. Misalnya, trennya adalah tentang web AI, ya kan? Sekarang lebih booming ya, web itu salah satu contoh. Kalau dulu kita menghapus background foto itu buka satu aplikasi, desktop, Photoshop, kan itu kan. Kalau sekarang nggak perlu, kamu buka apa namanya itu, saya ingat Remove Bigi ya, Remove Bigi, kamu upload itu fotomu, itu backgroundmu terhapus. Nah, itu luar biasa ya. Oke, selanjutnya ini ada tanya jawab. Tadi juga kita dalam proses awal tadi melakukan tanya jawab ya. Jadi proses ini adalah saya rasa penting biar suasana kita di kelas ini hidup. Selanjutnya definisi pemrograman web ya. Oke, apa itu? Pemrograman web adalah proses pembuatan program berbasis web atau peramban. Apa itu? Browser. Apa itu browser? Aplikasi. Jadi, kita ingin menyajikan informasi ke internet, itu harus media utamanya adalah browser. Yang kita kenal ada Chrome, ada Mozilla, bawaan Microsoft ada Edge, bawaan Apple ada Safari, kan. Ada yang terbaru kalau di dark web
itu ada brief. Ya. Jadi browser ini adalah deploy-nya untuk aplikasimu, pemrogramanmu atau projectmu itu bisa kamu lihat secara visual. Next, indikator kemampuan akhir mahasiswa di dalam sesi ini itu diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan secara web, protokol internet, penggunaan browser, serta instalasi web server dengan baik. Ya, ini diharapkan kamu mampu menjelaskan ini. Menjelaskan ya, mampu. Ada hal penting di dalam setiap sesi nantinya, itu adalah tentang konsep moderasi beragama dan transdisipliner keilmuan. Apa itu? Keilmuan yang di luar dari ilmu pokok kita. Nah, ilmu pokok kita ini adalah sains. Ya, sainsnya kalau kita spesifikkan kembali, kita menganut ilmu teknologi. Ya, kalau kita spesifik lagi, kita di ranah ilmu komputer. Kalau kita spesifik lagi, mata kuliah ini adalah pemrograman. Apa yang terkait di luar itu keilmuannya? Misalnya, di mata kuliah universitas itu ada namanya filsafat, sains, dan ilmu. Nah, itu bisa menjadi di mana pandangan pengetahuanmu di sains itu dapat terintegrasi ke dalam mata kuliah filsafat ilmu tersebut. Di dalam hal moderasi beragama ini, kita dituntut menghargai pendapat orang lain. Jadi nanti kamu pas waktu tanya jawab, diskusi kelompok nantinya, jangan pernah ada yang menyinggung ya, yang berbau rasis ya, misalnya ya mengatakan yang tidak baik tentang teman-temanmu, itu tidak saya sarankan untuk dilakukan di dalam perkuliahan ya. Selanjutnya, ini tadi integrasi keilmuan menggunakan transdisipliner ilmu dengan menggunakan pendekatan spasial ya, seperti materi atau metodologi ya. Tadi saya sudah singgung mata kuliahnya di luar mata kuliah keilmuanmu. Oke ya. Kita masuk ke historis. Ada yang pernah lihat gambar ini? Siapa ini? Ini adalah bapak web dunia. Kalau nggak ada bapak ini, informasi kita mungkin nggak tahu deh. Kita mungkin pakai SMS saja, gitu kan? Namanya Tim Berners-Lee. Ini bapak web yang menciptakan web dunia pertama, ya. Oke. Website halaman peramban pertama kali muncul pada tahun 91, tapi ini masih private, ya. Kamu bisa akses, ini. Ini masih ada sekarang. Dan bentuknya ini seperti ini. Web dulu tuh bentuknya seperti ini. Bentuknya hanya seperti ini. Hanya HTTP, ada link-link yang warna biru yang menandakan itu adalah hyperlink. Ya. Jadi seperti ini. Ini sejarah. Ya. Sejarah ini bisa menandakan bahwa perubahan itu kalau kita perhatikan dari sekarang sisi web itu sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Selanjutnya, pada tanggal 30 April 1993, CERN mengumumkan bahwa www dapat digunakan secara gratis oleh publik. Ya. Tim juga bersikeras ingin www ini tulisan dalam format World Wide Web, bukan World Wide tanpa spasi web. Nah, itu juga masalah. Ada berita, kalau kita baca apanya, sejarah itu ada berita. Ada berita, permasalahan spasi ini juga menimbulkan masalah. Terakhir, pada awalnya sebenarnya juga merupakan kata benda valid dengan berbahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, World Wide Web dapat diartikan sebagai waring wera wanua. Oke. Waring wera wanua. Karena tidak dipatenkan, Tim Berners itu membuat konsorsium. Apa konsorsium ini? Ini adalah kesepakatan. Biar apa? Biar terjaga, standar web itu terjaga. Ya. Jadi ahli-ahli pemrograman, khususnya di dalam bidang web, itu dikumpulkan Tim Berners-Lee, mereka buat konsorsium. Bahwasannya web itu harus seperti ini. Ya. Oke, W3C didirikan pada Oktober 94. Jadi setahun setelah publik, ya, untuk bisa dipakai semua umat manusia, setahun kemudian dibentuklah konsorsium. Ini yang menarik, generasi web. Ini ada 3 fase, ya. Tapi sekarang ini kita di fase keempat. Ya. Kalau kamu perhatikan di 3 fase ini, ya, yang pertama itu read only static,
read write interaktif, read write trust verifiable. Oke, kita akan fokus ke gambar pertama. Ada yang bisa melihat di gambar pertama ini kita ada di masa di mana itu? Oke, kalau kamu lihat di masa yang ketiga itu apa yang terjadi? E-commerce ya. Next? Cryptocurrency, Pak. Cryptocurrency ya. Oke, menarik. Oke, benar. Jadi itu adalah trust verifiable ya. Jadi web itu bisa menjanjikan kepercayaan. Ya, kepercayaan bahwasannya kamu menyimpan sesuatu yang berharga, apa contohnya adalah uang. Ya, itu percaya kamu. Ya, yang paling tinggi tingkatannya untuk membangun kepercayaan adalah blockchain. Ya, seperti yang kita gunakan, ini adalah fintech, OVO. Mungkin di dalam kita sekarang ini lebih banyak uang kita itu di fintech daripada di dompetnya. Benar nggak? Ya kan? Lebih banyak di fintech seperti di OVO, di Dana, di Genius dan lain-lain. Ya, jelas ya. Oke, ada generasi yang 4.0 yang kita sekarang ini. Web itu sangat pintar. Web itu sangat pintar. Pintarnya, dia bisa mengetahui kita di mana, dan dia bisa mengetahui apa yang kita inginkan. Kenapa dia bisa tahu? Kenapa? Pertama, dari keyword. Yang kedua, dari location. Itu bisa tahu. Dan itu dipelajari. Maka muncullah suatu algoritma untuk merekomendasikan. Selanjutnya yang tidak kalah penting dalam membangun web itu yang pertama adalah HTML. HTML ini seperti kalau kita bangun rumah, itu adalah fondasi. Fondasi. Biar tegak itu bangunan. Selanjutnya, yang kedua ada CSS. CSS ini seperti dinding. Ya. Bisa Pak web itu tanpa CSS? Bisa. CSS ini adalah seperti make up-nya. Kalau sebuah perempuan atau wanita inilah make up-nya. Ya, make up ya. Jadi ini gunanya untuk mempercantik. Selanjutnya apa? Kamu boleh tambahkan dia JavaScript. JavaScript ini untuk membangun kecerdasannya. Bisa responsif dia, bisa autocorrect ya. Jadi kalau dulu itu kita waktu di tahun 2007-an itu kalau kita ingin merancang web dalam bentuk mobile namanya WAP. Selanjutnya, di kesimpulan ini adalah web server menjadi bagian penting dalam website ya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa fungsi web server ialah sebagai kontrol untuk memproses permintaan dari browser. Tanpa web server, suatu website tidak dapat berjalan dengan baik. Web server mempunyai tugas utama yaitu menanggapi permintaan yang dilakukan oleh pengguna melalui browser dan memberikan hasilnya kembali ke browser. Jadi konsep utama dalam pembangunan aplikasi berbasis web ini adalah kamu harus instalasi web server. Tadi kita sudah bahas ya, instalasi seperti apa. Ya, kamu bisa pilih aplikasi web server itu. Baru apa? Baru penguasaan codingnya. Mau pakai PHP, JSP, ya, dan pastinya untuk web semua itu dibangun dipondasikan melalui penggunaan bahasa markup namanya HTML. Ya, oke, sampai sini ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya ada memberikan suatu tugas, ya. Tugasnya apa itu? Cari literatur yang mendukung penggunaan web untuk mencegah kejahatan dunia maya, khususnya dalam keuangan. Ya, jumlah literatur yang dimaksud adalah 3 jurnal dan buat kesimpulan dari ketiga jurnal tersebut. Format tugas dan pengumpulan seperti instruksi sebelumnya. Ya, jadi apa itu? Tadi saya sudah singgung blockchain. Itu blockchain itu adalah salah satu pengamanan khususnya di dalam apa? Yang kedua kamu bisa cari apa itu? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan dalam sesi ini, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.